Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Novel Rizky Maurindra dengan 3 digit NIM terakhir 063. Saya berasal dari kelas praktikum C, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro. Oke, video kali ini saya akan em, membuat autoning di MATLAB ya. Ada science stream, kemudian ada superposition, kemudian ada PRPS juga, kemudian ada PID kecepatan dan PID posisi seperti itu. Oke, sebelum kita memulai melakukan merangkai di melakukan running di MATLAB, langkah baiknya kita mendapatkan teorinya dulu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang metode autoning dan perbedaan PID kecepatan dengan PID posisi. Oke, apa itu autoning? Autoning eh, adalah metode penyetelan otomatis parameter pengendali terutama PID, KP, KI, KD dengan cara menganalisis respons sistem tanpa harus mengatur parameter secara manual. Pada auto tuning, sistem diberi sinyal uji, misalnya step, sinus, atau PRPS. Lalu dari respon tersebut dihitung parameter kontrol yang membuat sistem stabil, cepat, dan minim overshoot. Metode ini banyak digunakan pada kontrol motor DC, temperatur, level, dan proses industri, serta tersedia di software seperti MATLAB atau Simulink untuk mempermudah perancangan sistem kendali. Oke, ternyata salah ya, namanya bukan autoning tapi auto tuning, auto tuning seperti itu ya. Oke, oke, maaf. Kemudian sine stream itu sinus ya, adalah metode auto tuning dengan memberikan sinyal sinus ke sistem, biasanya dengan frekuensi yang dinaikkan bertahap atau sweep. Dari respon sistem terhadap setiap frekuensi diperoleh respon frekuensi, gain, dan fase, sehingga karakteristik sistem dapat dianalisis dengan baik. Metode ini halus dan akurat, cocok untuk sistem mekanik seperti motor DC, tapi membutuhkan waktu lebih lama karena pengujian dilakukan pada banyak frekuensi. Kemudian superposition. Metode superposition memberikan beberapa sinyal sinus dengan frekuensi berbeda secara bersamaan ke sistem. Berdasarkan prinsip superposisi pada sistem linear, respons tiap frekuensi dapat dipisahkan dan dianalisis. Keunggulannya adalah lebih cepat dibanding sine stream, namun kurang cocok untuk sistem nonlinear dan bisa menimbulkan distorsi jika amplitudo sinyal tidak dikontrol dengan baik. Kemudian PRPS. PRPS adalah pseudo random binary sequence. Adalah sinyal biner acak semu 0 sampai 1 atau minus 1 sampai 1 yang diberikan ke sistem untuk mengubah banyak frekuensi sekaligus. Respons sistem terhadap PRPS digunakan untuk identifikasi model sistem secara efisien. Kemudian eh, metode ini cepat dan kuat terhadap noise yang sangat sering dipakai pada auto tuning industri, tetapi respon sistem bisa kasar sehingga kurang cocok untuk sistem sensitif atau mekanik presisi. Oke, kemudian perbedaan PID kecepatan atau integrating dengan PID posisi atau stable. PID kecepatan integrating digunakan saat plan bersifat integrator, contohnya kecepatan motor DC terhadap torsi atau tegangan tertentu yang secara model sering mengandung elemen integrasi. Sistem ini tidak bisa memiliki keseimbangan alami tanpa kontrol output bisa terus berubah. Sehingga pengendali PID biasanya lebih menekankan aksi P dan D, sementara I kecil atau bahkan nol agar tidak menimbulkan osilasi dan hidup. Fokus utamanya adalah menjaga laju perubahan atau speed atau mungkin speed per second juga bisa agar stabil dan cepat mengikuti set point sebaliknya. PID posisi stable digunakan pada plan yang stabil secara alami, seperti posisi motor atau sudut yang memiliki titik keseimbangan jelas. Pada sistem ini, aksi integral sangat penting untuk menghilangkan error steady state.
karena posisi harus tepat pada set point. Oleh karena itu eh, Q, Q lebih dominan KI lebih dominan dengan P untuk merespons cepat dan D untuk meredam overshoot. Singkatnya, PID kecepatan mengendalikan laju pada plan bertipe integrator dan cenderung menghindari integral besar. Mengendal, eh, Sedangkan PID posisi mengendalikan nilai akhir atau posisi pada plan stabil dan sangat bergantung pada aksi integral untuk mencapai akurasi. Oke, mungkin sekarang saatnya kita lanjut ke video tutorialnya di MATLAB atau Simulink. Oke, sekarang kita masuk ke perangkaian ya, rangkai di MATLAB untuk membuat ini tadi auto tuning, auto tuning ya, PID auto tuning. eh, Seperti biasa ini blok encoder dan ini blok low pass filter, blok delta time yang perlu kita tambahkan ya. Kemudian blok PID discrete. Oke, langsung saja kita buat baru aja Simulink. Nah, kita tunggu dulu ya, ini agak lama. Nah, ini create model. Nah, oke. Kemudian kita tinggal tambahkan saja. Tadi kan ada blok kontrol PWM biasa lah ya. Tambahkan dulu yang ini, ya kan? Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu blok low pass filter ya. Blok low pass filter ini aja dulu nih. Ini aja dulu. Tapi cukup sampai sini aja. Nggak perlu kan. Oke. Nah, ini delete aja ini. Nah, seperti ini.
kemudian blok low pass filternya ya. Blok low pass filter itu berarti yang ini. Nah, ini di sini. Kita atur dulu saja ini 0,5. Oke, sudah. Kemudian setelah blok low pass filter, kemudian blok delta time-nya. Blok delta time berarti yang ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan apalagi blok LED script. Berarti oke, di sini tidak ada ini yang cepat 9 ya, jadi udah saya hapus di 9. Kita buat ulang saja dengan rangkaiannya itu seperti, nah, seperti ini ya. Oke, jadi langsung saja kita buat. Di sini ada goto, kita buat di sini saja. Pertama gotonya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang ke arah kanan 2 dan ke arah sebagai output 2, sebagai input 2. Oke, langsung saja. Oke, sudah. Kemudian oke, kita buat yang slidernya aja dulu biar memudahkan ya. Konstan sini dengan ini misal. Nah, seperti ini. Kemudian slidernya ini panjang aja berarti. Dengan nilainya itu sesuai ini berarti minus 600 sampai 600 ya. Jangan set pointnya kan kalau yang sebelumnya kan minus 255 ya, mentok ya. Berarti apa kita pakai 255 ya. Oke, boleh kita pakai minus 255 aja. 255 dengan maksimumnya 255. Itu apply. Oke. Kemudian kita konekkan dengan yang ini. Seperti itu. Ya sudah. Lalu setelah itu ini kita ganti SP ya, set point. Nah, seperti itu. Kemudian oke, ada zoom di situ.
the sum. Agak besarkan biar terlihat. Nah, seperti itu. Yang ini minus ya. Oke, kemudian PID discrete-nya ID disk. Nah, ini lalu baru itu close loop ID auto tuner ya, ID auto tuner close loop. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Kemudian ini ID. Oke, seperti itu. Di situ baru kita kasih display di sini ya. Sini lalu kita kasih lagi tuh ini display juga, tapi displaynya kita perbanyak ya. Untuk tampilannya kita kasih 4 berarti. Berin dulu saja. Nanti kita cek bagaimana. Kemudian oke, ini konstannya 0. Itu lalu oke, kemudian berarti itu encoder ya. Oke, encoder. Nah, itu di sini itu dia encoder. Cari encoder. Nah, ini kita arahkan ke sum yang minus tadi. Sini. Nah, seperti itu. Lalu oke, lalu ini ke sini. Nah, seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita tambahkan yang ini seperti saklar ini namanya toggle switch ya.
Nah, ini kita konekkan terlebih dahulu dengan konstan ini. Bentar, agak lambat ya ini, nge-lag. Dia harus dikonekkan, misal konekkan ke sini sebentar. Tadi agak nge-lag. Nah, ini baru bisa. Nah, seperti itu. Jika di on dia akan nilai 1, di off kan dia akan nilai 0. Seperti itu ya untuk saklarnya. Kemudian oke, sebenarnya tinggal tambahkan yang untuk scope-nya ya. Oke, ada tiga inputan untuk scope-nya. Nah, seperti itu. Ini lalu ini dan sebentar. Dan ini ya yang dari set point ke sini. Seperti itu. Sebenarnya ini sudah, cuman kita tambahkan saja itu ada display-display di beberapa titik ya. Di sini setelah di apa? Set pointnya setelah dikurangi dengan ini dengan encoder itu dia ada displaynya. Oke, kita kasih saja. Nah, seperti ini. Kemudian uh, oke, kemudian untuk yang nilai set pointnya ya, nggak usah, gini aja. Nah, ini oke, nilai set point. Lalu untuk nilai encodernya, oke seperti itu. Mungkin udah semua ini. Oke, ini udah ya. Sekarang tinggal kita, oh sebentar, di sini tuh untuk flow controlnya pakai yang PID ya ini. Untuk inputannya bukan yang PWM tapi yang PID. Kita lihat.
Ini sudah di PID ya. Nah, ini udah PID dari sini. Oke, sebenarnya ini udah semua. Tinggal kita konfigurasi dulu ini PID discrete-nya dan lain-lain. Ini untuk PID discrete-nya kita sesuaikan dengan ini. Ya untuk proporsional nggak usah disesuaikan. Disesuaikan ya, disesuaikan aja nggak apa kalau gitu. Dengan sampel time-nya 0,1. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini maksudnya kita samakan itu 0,08 0,087 kemudian untuk integralnya 0,3, sampel time-nya 0,1, lalu ini udah discrete time udah, kita ke saturation ya. Untuk saturasinya itu kita aktifkan semua, lalu ada di angka internal itu dia uppernya 255, lowernya minus 255. Lalu ini untuk itu ya, tadi ya saturasi dan anti windupnya itu yang kita pelajari tadi. Ini di sini clamping ya, clamping. Kemudian ini juga 255 minus 255. Oke, seperti itu. Discrete time 0,1 benar. Oke, ini udah apply. Oke. Oh, jadi sebenarnya ini tadi mau apa, set point-nya dikasih nilai minus 600 dan maksimal 600, minimal negatif 600 juga tidak masalah, karena di PID discrete time-nya ini dia disaturasi, hanya bisa masuk mentok di 255 dan paling besar 255 dan paling kecil minus 255, dan outputnya pun juga paling mentok dia bisa keluar 255 dan minus 255. Jadi sebenarnya tadi ini kalau set pointnya 600 atau minus 600 juga tidak masalah, cuman ya udahlah nggak apa-apa, toh sama aja kan. Oh, tapi mungkin kita ganti karena kan itu ya, nilai set point di sini itu kan dia akan dikurangi encoder. Jadi jika ini 255 pasti nanti dia akan berkurang. Nah, kita ganti saja nggak apa-apa. Ganti tadi deh, minus 600 dan 600 play. Seperti itu. Oke, lalu benar, itu nanti dulu, dan itu aja. Ini discrete time benar, discrete time type ya, type-nya PID ya. Di sini pakai type-nya PID. Lalu
paralel benar, 0,1 udah benar. Nah, target bandwidth-nya itu ini 2, 60 benar. Kemudian lalu di bagian sini, nah ini tadi yang kita pelajari juga, ini eksperimen modenya ada sine stream, superposition, PRPS, dan plant type-nya ada stable dan integrating, seperti itu. Kita nanti berarti ada 6 ya, ada 6 percobaan. Saya bersama kelompok saya sebenarnya sudah melakukannya semuanya ke 6-nya. Cuma nanti saya coba running sendiri satu percobaan ya, ntar 5 percobaannya kita lihat videonya saja, video yang sudah kami rekam seperti itu. Oke, ini 200. Oke, udah benar semua ya, udah sama semua, tinggal apply. Oke, ya udah, barulah kita, oh ya ini update auto tuningnya juga sebentar, belum kita aktifkan. Oke, nah ini ini udah sama, control action double. Oh bentar, ini karena dia belum di apa setting. Oke, pertama-tama ini kan tadi blok baru, jadi kita tambahkan dulu Arduino nya. Kita pilih Arduino Mega 2560 finish. Kita tunggu dulu berapa saat. Oke, ini untuk stop time infinity. Hardware settingnya kita hardware setting dulu. Tunggu dulu. Nah, oke, solvernya infinity benar, ini fix step benar, ini discrete ya, discrete. Yang ini sesuai yang tadi itu 0,001, ini nggak usah ya. Oke, kemudian baru ada implementasinya. Nah, ini perlu. Nah, ini kita buat sama saja 1500. Ini lalu eh salah. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk serial ininya kita pilih manually specify.
Nah, terus kita cek dulu di device manager. COM13, oke, 13 apply. Nah, udah. Kemudian oke. Kemudian itu ntar sekarang kita ubah ke yang mode IO itu ya, sebentar. Nah, seperti yang ini, kita lihat dulu. Dia untuk di running itu pakainya yang mode IO, connected IO ini. Oke, berarti benar. Tadi kita ubah dulu ini ke connected IO. Nah, sudah. Lalu sudah, kita ini run with IO nanti. Oke, coba kita lihat. Ini ya, IO. Oke, dan apa lagi? Mungkin untuk nilai apa? Nilai ininya, set pointnya kita mentokan aja di 25 USB itu. Kemudian mode connected IO sudah. Simulation racing option. Oke, kita coba pencet ini. Oke lah, udah. Kayaknya udah. Ini kita on kan dulu. Nah, seperti itu. Ini udah semua. Oh ya, modenya ini kita pakai SignStream dulu aja. Yang yang stable nggak apa-apa. Apply. Oke, udah. Lalu nanti kan di running. Nah, saat di running, nah ini seperti ini. Nah, di sini update auto tuningnya setelah ini. Jadi di run dulu. Di run, itu udah. Baru nanti update blok. Oke. Oke, teman-teman. Tadi saya sebenarnya udah nyoba. Barusan tadi itu ada kendala itu karena lama banget ya grafiknya itu. Grafiknya itu lama sekali jalannya. Jadi dia memang membentuk, cuman agak lama dan sangat lama mungkin. Kita mungkin harus menunggu lama untuk mengeluarkan nilai PID-nya ini. Nah, itu ternyata caranya ya, itu di hardware setting sini, di bagian solver, itu kita ganti auto semua saja. Ternyata seperti itu, guys. Coba bentar. Nah, ini. Oke, kita tunggu dulu. Ya, di bagian solvernya jadi kita ganti auto saja. Dan itu akan jadikan hasil grafiknya itu lebih cepat. Jadi
Hmm, untuk memunculkan nilai PD-nya kita tidak perlu harus menunggu lama. Kalau tadi mungkin berjam-jam bisa tadi itu untuk memunculkan nilai PID-nya. Nah, bagian solver sini kita ganti ini auto, kemudian sini juga auto. Nah, seperti itu kita apply. Kemudian oke. Okay. Nah, ini sudah. Lalu udah kita pakai konstannya 600 saja nggak apa-apa, set pointnya. Kemudian langsung kita run with IO. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah, kita lihat grafiknya sambil kita pantau. Nah, di sini. Nah, kita pantau ya grafiknya. Nah, kita tunggu saja. Mungkin kan tadi kan 3 menitan ya. Ini 25. Berarti ya 28. Mungkin ini gimana? Berarti mungkin 30 nggak apa deh. Kita pasin 30 aja. 7.30. Baru kita off kan saklarnya. Kita tunggu ya. Nah, itu karena dia auto jadi grafiknya cepat guys. Tadi sebenarnya saya sudah coba yang tidak auto itu cukup lama untuk grafiknya itu. Jadi kita bisa lihat yang biru itu encoder, kemudian yang oranye itu jelas lah ya itu nilai apa PID-nya. Yang kuning dia kan dia lurus terus tuh, itu jelas set pointnya seperti itu. Jadi yang kuning set point, yang biru itu encoder, kemudian yang oranye itu PID-nya. Itu dia PID-nya sedang berusaha apa menstabilkan ya, menstabilkan agar menstabilkan di area si kuning itu.
tentang dulu. Mungkin kita tunggu lebih lama sedikit agar dia makin stabil. Tuh, kita bisa lihat selisihnya makin kecil, jarak antara kuning dan oranye. Dan kalian bisa lihat bisa lihat motor dan grafiknya itu selaras ya. Saat dia berwarna rahasia jarum jam dia turun, tuh saat dia rahasia jarum jam dia naik. Nah, kita tunggu lebih lama sedikit. Oke, mungkin stabilnya seperti ini ya, mungkin segini saja mungkin. Oke, oke tadi ini percobaan yang apa tadi? Oke, mungkin coba kita off kan ya. Nah, tuh muncul kan nilai PID-nya. Seperti itu guys. Jadi tadi itu saya percobaan yang tadi kita lihat, saya lupa, yang SandStream stable seperti itu. Oke, sudah. Sekarang mari kita lihat eh, percobaan kelompok kelompok saya yang lain ya. Seperti apa hasil PID-nya. Kita stop saja. Kita silang stopnya.
untuk itu di sini bentar. Tadi kan kita itu yang science stream stable, jadi kita coba sekarang science stream integral, integrating maksudnya. Kita cepatkan saja ya, karena lama sekali kalau kita harus nunggu. Nah ini nilai PD-nya sudah di off kan ya, di off kan. Nah ini nilai PD-nya. Oke, sekarang coba kita yang superposition yang stable. Oke, seperti itu grafiknya. Ya mirip-mirip lah ya. Nah, kita lihat ini saat di off kan. Nah, ini nilai PID-nya udah keluar. Kelihatan kan tadi? Nah, itu nilai PID-nya. Oke, kemudian sekarang coba yang superposition integrating. Nah, itu keluar nilai PID-nya tuh. Ini malah lebih stabil ya mungkin. Tuh. Nah, muncul. Sekarang coba yang PRPS stable. Nah, ini. Nah, tuh nilai PID-nya keluar di sini. Sekarang coba yang PRPS integrating. Nah, itu keluar juga nilai PID-nya. Oke, percobaan kali ini PID auto tuning berhasil ya teman-teman. Saya dan kelompok saya. Eh, Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Noval Rizky Morindra, pamit undur diri dan terima kasih.